Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan umat muslim setiap tahunnya. Tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan. Salah satunya penderita darah rendah. Lemas dan lelah berlebihan membuat penderita hipotensi merasa tak aman untuk berpuasa. Kondisi ini terjadi karena tubuh menyesuaikan diri dengan pola makan yang baru, sehingga tekanan darah mudah turun dan membuat tubuh terasa lemas. Untuk pasien hipotensi, rutin melakukan cek tekanan darah saat puasa menjadi kunci untuk mencegah tensi turun. Perbanyak juga ya cairan dengan minum air putih saat sahur dan berbuka puasa, agar tak mudah dehidrasi dan memicu turunnya tekanan darah. Selain itu, perhatikan juga asupan garam, jenis karbohidrat, dan tidak makan berlebihan. Tekanan darah aman, puasa pun nyaman. Aduh, Dokter Vito, aku lemes nih lagi puasa apa jangan-jangan aku darah rendah ya? Aduh, ini dari tadi ngomong gitu ya. Puasa itu seharusnya bikin kita rendah hati, bukan rendah darah. Ya, jadi ini harusnya pasti beda ya. Iya, terus gimana dong? Ya, makanya hari ini kita bersama dengan Dr. Firly Nanda, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan lambung dan pencernaan. Nah, dokter, apa kabar, sehat ya? Sehat, orang puasa ditanya aja. Nggak ikut lemes kan sebenarnya kan? Nggak Nah, dong. ini buktinya puasa tapi tetap sehat juga. Terus kalau lemes-lemes itu kenapa, Dok? Darah rendah jangan-jangan aku, Dok? Enggak deh, kayaknya belum tentu deh, belum Tan. tentu ya? Coba dulu deh. Kan kalau darah rendah itu harus ada patokan ukurannya ya, Iya. gitu. Jadi pastikan dulu bener nggak itu darah rendah. Jangan-jangan karena memang masih beradaptasi mau baru awal-awal puasa nih, gitu. Sahur nggak? Sahur sih, Dok. Itu kan kayaknya nggak enak ya jawabnya lemes tapi sahur gitu. Udah gitu kadang-kadang ada orang mungkin ketukar ya dokter ya, mungkin kurang darah sama darah rendah tuh dokter. Mungkin secara umum mungkin bedanya singkatnya apa itu? Kurang darah sama Darah darah rendah. rendah. Kalau darah rendah itu adalah ukuran tekanan darahnya di bawah normal, itu darah rendah. Tapi kalau kurang darah tuh mungkin sederhananya kalau orang kenal anemia ya gitu loh. Jadi sel darah merahnya kurang dalam darah gitu. Itu perbedaannya. Jadi memang suka banyak yang ketukar tuh. Dan mesti diukur tuh makanya. Iya, Coba harus dalam Intan pasti mungkin pengukuran. belum pernah ngukur kali ya. Iya, belum pernah sih, Dok. Tapi ini banyak banget nih fakta dan mitos yang beredar nih, Dok. Ini katanya puasa dapat menurunkan tekanan darah. Nah, ini fakta atau mitos, dokter? Sebenarnya itu bisa dibilang fakta gitu ya. Memang kalau dalam beberapa kondisi, dalam beberapa penelitian bahwa dengan kita berpuasa itu bisa menurunkan tekanan darah, tapi tidak selalu gitu loh. Tapi memang beberapa jurnal dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalau kita berpuasa gitu, atau ada pasien-pasien yang kadang-kadang intermittent fasting itu juga bisa menurunkan tekanan darah. Jadi artinya tekanan darahnya turun dalam arti sehat ya maksudnya ya, mengendalikan orang yang dan darah itu tinggi gitu. Betul. Nah, pada orang-orang yang dengan darah tinggi itu makanya kenapa puasa juga dianjurkan, karena ya itu bisa menyebabkan tekanan darahnya turun. Tapi kan malah bagus ya kalau Iya. pada pasien-pasien dengan hipertensi. Bukan turun jadi lemas maksudnya gitu. Oh gitu. Nah, tapi kalau orang yang udah tekanan darahnya rendah itu gimana, Dok? Ini aman untuk berpuasa? Sebenarnya aman, nah tapi memang dievaluasi dulu nih, benar nggak sih nih pasien ini atau orang ini memang sebelumnya punya tekanan darah seberapa rendah, seberapa bahayanya gitu. Jadi nanti harus dievaluasi dan memang harus terkontrol dulu sama dokternya dan memastikan bahwa sebenarnya aman nggak untuk berpuasa. Tapi aman untuk berpuasa aman, apalagi niatnya kan ibadah gitu, insya Allah lancar. Harus lebih sehat malah oleh Betul. puasa ya. Ah, mungkin dokter kalau misalkan ada orang yang mungkin lemas dan mungkin merasa bahwa ini ada penyakit tertentu yang cukup berat dan memang berisiko untuk dia puasa, itu memang ada tapi? Orang-orang penyakitnya berat maksudnya orang-orang, mungkin, iya ya. betul. Nah memang jadi gini, kayak pasien-pasien dengan apa nih, misalnya penyakit-penyakit diabetes atau gangguan gagal ginjal atau penyakit-penyakit jantung kan, Dokter Vita juga tahu bahwa memang kalau untuk berpuasa harus dievaluasi terlebih dahulu aman atau tidak. Karena kalau misalnya pada pasien diabetes ada tuh kita biasanya stratifikasi dulu nih pasiennya. Yang ini aman untuk puasa, yang ini resikonya rendah puasa, ini berat, ini jangan sampai puasa gitu. Nah, jadi memang ada penyakit-penyakit yang juga bisa menyebabkan beresiko kalau berpuasa gitu. Oke, nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya lagi nih, dokter. Ini sahur yang tidak memenuhi kebutuhan gizi membuat puasa terasa lemas dan lesu. Ini fakta atau mitos? Oh jelas, itu adalah fakta. Jangan-jangan aku lemes gara-gara dari Nah, darah ya. gitu. Nah, coba diingat-ingat Intan, tadi sahurnya cuman apa? Tadi pakai ayam sih, Dok. Tapi mungkin Harusnya kurang cukup ya ya, jumlahnya gizinya ya. Ayamnya dimasak nggak Intan? Kayaknya dikejar-kejar ayamnya. Terus jadi Gimana nggak tuh, bisa Dok, sahur. caranya? Iya, betul. Jadi memang sebenarnya dalam kita sahur, dalam kita juga berbuka itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Kita tuh tetap harus mengkonsumsi
makanan-makanan yang sesuai dengan gizi yang dibutuhkan gitu. Tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang juga. Jadi kalau misalkan kita sahur, tidak boleh berlebihan, nggak boleh kurang, karena tentu kita kan butuh asupan gizi yang nanti akan memenuhi kalori yang kita habiskan pada saat kita melakukan puasa dan tidak kita isi dengan makanan atau minuman gitu. Jadi betul kalau misalnya sahurnya nggak cukup atau sahurnya gizinya tidak cukup, pasti akan bikin lemas. Selain gizi mungkin juga cairan kali ya dokter. Oh Jangan-jangan iya, lupa benar, minum benar. tadi, keburu imsak tadi ya. Jadi minumnya tuh kan nggak kuat banyak biasanya karena Iya. hanya dalam satu waktu kan. Jadi kayak minumnya sedikit. Mungkin itu juga bisa menyebabkan lemas kali ya dokter ya. Bisa. Sebenarnya kita tuh di tubuh kita tuh punya cadangan sih ya, maksudnya cadangan air juga yang kita simpan gitu. Tapi tetap kita sangat menyarankan kan kalau misalnya pada saat sahur minimal 2 gelas, pada saat buka 4 gelas, terus malam hari 2 gelas gitu. Jadi tetap menjaga 2 liter per harinya itu loh minimal gitu kebutuhannya. Jadi tetap harus minum cairan yang cukup untuk mengurangi rasa lemas dan dehidrasi. Nah, biasanya kalau orang puasa ya, misalkan orang merasa bilangnya kok lemas gitu, biasanya berapa lama waktu adaptasinya sampai mereka terbiasa gitu? Itu beda-beda deh kayaknya Dokter Vito, tiap orang. Sebenarnya kalau orang-orang muslim yang memang biasa melakukan puasa Senin Kamis nih, kan ada yang suka kayak itu, atau puasa Daud, kayaknya udah nggak berpengaruh gitu ya dengan puasa Ramadan gitu. Tapi memang tidak pernah bisa dipatok, ada orang yang memang dari awal juga oke gitu, nggak masalah gitu, langsung beradaptasi. Tapi ada yang mungkin 2-3 hari baru bisa beradaptasi. Tapi kayak kalau seminggu kelamaan ya, palingnya cuma 2-3 hari deh. Apalagi mungkin yang adaptasinya 30 hari mungkin ya, keburu udah lebaran kayaknya baru adaptasi. Ya, jadi biasanya rata-rata mungkin beberapa hari sih kalau sudah biasa sih harusnya bisa ya. Betul. Berarti hitungannya hari ya. Nah tapi kalau misalnya seminggu lebih atau lebih dari 7 hari masih lemes, masih ngerasa pusing, kunang-kunang saat puasa, itu perlu cek kesehatan nggak dok? Oh, itu perlu dievaluasi, karena kayak kalau sudah 7 hari harusnya sih tidak terus-terusan lemas ya. Dan apakah memang perlu benar harus cek kesehatan? Jangan-jangan sebenarnya memang ada suatu kondisi di mana ternyata pas dia puasa gula darahnya rendah banget gitu, tapi dia memang nggak pernah cek sebelumnya gitu, atau ada kondisi lain yang benar tekanan darahnya rendah. Ya. Atau gitu. anemia tadi ya. Iya, atau anemia, kurang darah. Anemia kan juga banyak tuh, apalagi mungkin dokter Philip pasti sering menghadapi pasien-pasien yang mungkin saja dia hemoroid atau pendarahan saluran cerna. Betul, nggak sadar ya kan? nggak sadar. Sebenarnya perdarahannya sedikit-sedikit, lama-lama taunya anemia, HB-nya udah rendah. Oh, jadi sebenarnya sebabnya itu kan yang kita tahu selama ini merasanya kalau lemes, aduh jangan-jangan darah rendah. Tapi ternyata masih banyak faktor ya, bisa anemia, terus bisa juga tadi mungkin makanannya yang kurang mencukupi cairan dan lain-lain. Jadi memang harus dilihat dari berbagai macam faktor ya gitu. Jadi jangan darah rendah terus yang disalahkan, tapi masih banyak faktor lain yang juga bisa menyebabkan lesu dan lemah pada saat berpuasa. Nah, tadi kita ulangi lagi dok, mungkin karena banyak yang mungkin tadi terfokus pada makanan apa ya, padahal tadi kan kita sudah sempat bahas mengenai air juga. Nah ini fakta mitosnya soalnya juga ada nih, katanya perbanyak minum air putih di waktu berbuka sampai sahur supaya nanti puasanya tetap bisa tidak lemas. Oh, fakta atau mitos? Oh, sangat fakta gitu. Fakta. Jadi memang kan tadi udah disampaikan bahwa kita nggak puasa aja, kebutuhan cairan kita tuh harus cukup. Apalagi kalau kita berpuasa, ada satu fase di mana kita sama sekali tidak mengkonsumsi air. Jadi ya tadi saya bilang cadangan air kita harus cukup, konsumsi kita pada saat berbuka, pada saat sahur, dan pada saat malam hari juga harus cukup gitu. Jadi betul, itu adalah fakta. Cairan harus cukup. Nah sama tidur juga ya dok ya, harus cukup ya? Nah benar, apalagi ada pasien-pasien yang juga punya tekanan darah rendah nih. Tidurnya harus cukup, karena istirahat yang cukup itu juga sangat mempengaruhi tekanan darah gitu. Sebenarnya kan sering banget ya alasan ya. Alasan, aduh gak kayaknya Soalnya gara-gara tukang bangun begadang sahur nih, kurang- kayak ada tukang begadang nih. Iya, Jadi- gara-gara sahur kurang tidur. Padahal sebenarnya bisa diatur aja kali ya dokter ya pola Iya, tidurnya. benar, harus tetap diatur walaupun kita berpuasa, walaupun kita harus bangun pagi pada saat kita sahur, tapi tetap istirahatnya diusahakan cukup. Kalau begadang untuk ibadah sih masih bisa, nggak apa-apa deh ya. Iya, betul, Masih betul, boleh. betul. Kan untuk ketenangan batinnya perlu ya gitu. Iya. Kalau Jangan begadang yang begadang tidak yang perlu, lain, ya tidak perlu jangan begadangnya, deh, mumpung lagi bulan puasa ya Iya. kan. Ya dokter, tapi ini lagi rame banget ya di teman-teman aku di media sosial. Lagi sahur mereka tuh minum Oralit katanya supaya nggak kekurangan cairan Iya, tubuh. iya, Nah iya, itu betul, gimana betul, dokter? betul, Tapi nanti betul, kita betul. bakal bahas dokter. Oh, Nanti oke, kita oke, bahas oke. mengenai Oralit itu bener nggak ya dokter? Sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat. Larutan berisi air gula dan garam biasanya dikasih untuk orang-orang yang lagi diare ya. Tapi kali ini ada yang bilang bahwa ini bisa digunakan sebelum kita berpuasa supaya tahan puasanya katanya. Nah ini tadi yang Intan bilang barusan ya. Iya betul banget dokter. Ini lagi viral banget kan dok. Ini katanya sarapan sahur cukup dengan cairan elektrolit dan juga minum air putih. Nah itu bener nggak sih dokter?
Sebenarnya gini, kita tidak bisa menggeneralisasi ya gitu. Mungkin memang ada beberapa orang yang cukup tahan dengan hanya minum cairan elektrolit tersebut, gula garam tersebut, sama minum air putih. Tapi kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua kita cukup melakukan seperti itu saja. Dan memang sebenarnya pada dasarnya kita tuh mempunyai kebutuhan gizi yang harus kita penuhi, walaupun gizi yang secara basal saja gitu. Maksudnya kebutuhan basal yang tidak berlebihan yang kita harus penuhi walaupun kita juga sedang berpuasa gitu. Dan kemudian memang tadi seperti Dr. Vito bilang, sebenarnya si cairan elektrolit ini kan diberikan tuh kalau kita tuh memang sudah mengalami kayak misalnya diare nih, terus kita kekurangan elektrolit, terus-terusan diare. Nah itu memang saatnya itu diberikan gitu, karena memang kita harus menambah kebutuhan elektrolit. Tapi sebenarnya kalau kita tidak mengalami kondisi di mana kita kekurangan cairan, kita kekurangan elektrolit, nah itu bukan tempatnya untuk diberikan, karena tadi kita sudah punya cadangan elektrolit dan sudah punya cadangan air di dalam tubuh kita. Makanya kalau saya lihat kayak teman-teman saya yang puasa sehat-sehat aja ya tanpa hal seperti itu ya. Iya benar. Baik-baik aja kok mereka semua. Dan juga kuat-kuat aja ya dokter ya. Iya, Asalkan tadi mungkin gizinya dipenuhin, airnya yang cukup ya Betul, dok. gizi yang seimbang dan gizi yang sehat tetap harus diperlukan pada saat berpuasa, pada saat sahur, dan pada saat berbuka. Ya, nah dokter, ini ada fakta dan mitos lagi nih dokter. Ini penderita darah rendah aman berpuasa asalkan tetap menjalankan pola hidup sehat. Ini fakta atau mitos? Oh jelas, itu sangat amat fakta. Dan tadi itu yang kita bahas. Jadi walaupun punya tekanan darah rendah, harus menjalankan pola hidup yang sehat, minum yang cukup, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi cukup dan yang seimbang pada saat sahur dan berbuka agar lancar puasanya, lancar jaya. Ya sehat-sehat aja kok. Intinya kalau puasa itu sebenarnya malah makin sehat kok. Tenang Betul, aja ya. betul, Nggak ada tuh betul. orang puasa malah sampai shock sekali gitu ya, tekanan darah terlalu rendah. Jadi artinya itu kalau pada orang yang punya penyakit berat seperti tadi Dr. Fili sudah cerita, ada orang dengan kondisi khusus yang mungkin kondisi berat sekali, itu perlu evaluasi personal dari dokter ya nanti Ya. gimana. Oke, nah dokter ini jadi gimana dok tipsnya supaya menjalankan puasa tetap khusyuk, tetap sehat, nggak ada tuh keluh-keluhan lemas, pusing, darah rendah dan lain sebagainya dok? Ya sebenarnya sih tadi Dr. Vito juga bilang kalau puasa itu sebenarnya pasti akan sehat kok. Itu dulu intinya, niatnya untuk ibadah kan nih gitu. Jadi niatnya dikuatkan, kemudian harus tetap mengkonsumsi pada saat sahur berbuka adalah gizi yang seimbang, gizi yang cukup. Kemudian juga menjalani pola hidup yang sehat. Jangan juga cuma rebahan aja ya. Tetap harus aktivitas seperti biasa. Terus kemudian minum cairan, minum air yang cukup. Kemudian istirahat yang cukup. Oke, olahraga tetap harus ya dok ya? Harus berarti? loh, nggak masalah loh pada saat berpuasa, justru jangan rebahan terus, malah makin lemes yang ada. Betul banget tuh, dia tuh Dokter Vito dan juga pemirsa. Oke. Oke, baik, kita tahu bahwa kita nanti di bulan ibadah puasa ini namanya tadi udah hidup sehat, puasa ibadah juga dilancarkan. Karena itu saksikan selalu tips-tips hidup sehat dari hari Senin sampai Jumat setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya betul sekali, saya Tan Somadina. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia hidup sehat.